Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Bertemu kembali bersama Ustazah Isfar dalam belajar online di rumah. Nah, supaya tambah semangat belajarnya, marilah kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Berjumpa kembali belajar agama. Ayolah semangat belajar di rumah. Siapkan buku, alat tulismu. Mulailah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar fikih kelas 5 dengan materi halal dan haram. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anakku mampu memahami makna disyariatkannya halal dan haram, mampu menjelaskan pengertian halal dan haram, memberikan contoh makanan atau minuman halal dan haram, serta menjelaskan dampak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh seseorang untuk mempertahankan hidupnya. Beragam makanan dan minuman yang beredar sekarang ini membuat seseorang harus berhati-hati dalam memilihnya agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan bagi tubuhnya. Makanan dan minuman yang halal, bergizi, dan sehat adalah makanan yang layak konsumsi agar badan menjadi sehat dan mendapat barokah dari Allah. Dalam Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Apa sih halal itu anak-anak? Ada yang tahu? Halal menurut bahasa artinya berguna atau diperbolehkan. Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang dihalalkan Allah untuk dimakan dan diminum serta tidak membahayakan bagi manusia. Adapun makanan atau minuman yang halal adalah makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi. Dilihat dari dua alasan, yaitu pertama adalah cara mendapatkannya. Makanan yang dibeli dari uang yang halal dan didapat dengan cara yang baik, bukan hasil dari kejahatan. Kedua, makanan halal tersebut tidak membahayakan tubuh, seperti nasi, jagung, ikan, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan minuman yang halal, yaitu semua jenis minuman yang boleh diminum dan tidak terdapat padanya unsur yang dapat membahayakan tubuh, seperti air putih, susu, jus, dan sebagainya. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman hukumnya halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah atau yang berbahaya bagi manusia. Sedangkan, apa itu haram anak-anak? Haram adalah semua jenis makanan dan minuman yang dilarang untuk dimakan atau dikonsumsi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu
amwalakum bainakum bil batili. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Makanan yang halal bisa menjadi haram jika didapat dengan cara yang haram. Misalnya, hasil dari mencuri, berjudi, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis makanan yang diharamkan dalam syariat Islam antara lain 1. Bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tidak karena disembelih sesuai syariat Islam. Di antara jenis bangkai yang disebutkan dalam Al-Quran diantaranya hewan yang tercekik. Kedua, hewan yang dipukul. Ketiga, terjatuh dari tempat yang tinggi. Keempat, ditanduk oleh binatang lain. Dan kelima adalah hewan atau bangkai dimakan oleh binatang buas. Nah, inilah 5 macam bangkai yang diharamkan dalam Al-Quran. Kedua adalah darah. Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Adapun darah yang menempel pada daging diperbolehkan untuk dimakan. Begitu pula jantung dan hati, termasuk darah yang diperbolehkan untuk dimakan. Contohnya, hati ikan ayam. Ketiga adalah daging babi. Seluruh bagian tubuh babi seperti darah, lemak, dan lain sebagainya haram untuk dimakan. Keempat, anjing. Ulama bersepakat bahwa daging anjing hukumnya adalah haram. Kelima, hewan yang disembelih untuk sesaji atau persembahan. Hewan yang disembelih untuk sesaji atau persembahan, contohnya disembelih atas nama berhala, Nyi Roro Kidul, pohon yang dikeramatkan atau sesajen, dan lain sebagainya. Itu termasuk haram ya anak-anak. Berikutnya adalah binatang buas yang bertaring. Contohnya, singa, harimau, serigala, maupun beruang. Keempat binatang ini adalah binatang buas yang bertaring dan diharamkan untuk dikonsumsi. Ketujuh adalah binatang atau semua burung yang bercakar dan cakar tersebut untuk memangsa hewan lainnya. Misalnya, elang dan raja wali, serta burung-burung lainnya yang mempunyai cakar untuk berburu. Kedelapan adalah jalalah. Jalalah adalah hewan yang memakan barang najis atau kotoran. Contohnya ikan lele yang dipelihara di sepiteng, karena binatang tersebut hanya memakan kotoran. Dan terakhir adalah hewan atau binatang yang mengandung bisa atau beracun, seperti ular. Nah, itulah tadi jenis-jenis hewan yang diharamkan dalam syariat Islam. Sedangkan macam-macam minuman yang diharamkan adalah pertama, khamr atau minuman keras. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90, di situ dijelaskan bahwa meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Inilah mengapa khamr itu diharamkan anak-anak. Kedua adalah semua jenis cairan yang memabukkan. Ketiga, cairan yang membahayakan tubuh seperti minyak tanah. Dan yang terakhir, semua cairan yang mengandung racun. Inilah minuman-minuman yang diharamkan. Apakah dampak konsumsi makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, dapat menyebabkan doa kita tidak dikabulkan.
Kedua, mempengaruhi perilaku seseorang. Ketiga, amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Dan yang keempat, mendatangkan azab dari Allah. Na'udzubillah, semoga kita semuanya terpelihara dan terjaga dari makanan atau minuman yang haram. Nah, tugas kalian di rumah, silakan buka buku paket halaman 51, kerjakan nomor 2. Nomor 2 saja ya. Ustazah tunggu tugas kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.